Selamat malam Pak, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Iglesia Mei, NIM 1703030097, semester 7 kelas B, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan ini saya akan menganalisis materi yang telah saya review dalam mata kuliah Sosiologi Terapan, review buku ke-7 yang berjudul Identitas Masa Depan dalam Masyarakat Informasi. Kita langsung saja bahas materinya. Yang bagian pertama itu vignette 1 atau skema pertama berjudul mengontrol mesin. Nah, dalam hal ini ada beberapa bagian yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu identitas, yang mencakup 1.1 mendefinisikan konsep identitas. Dalam hal ini, konseptualisasi identitas mempresentasikan sejumlah tantangan yang bersumber dari sifat kompleks dan multidisiplin dari subjek atau identitas. Domain dalam evolusi konstan di mana konsep lama ditafsirkan ulang dan konsep baru dibuat dan melibatkan pakar dari berbagai cakrawala dan lokasi geografi berbeda. Lanjut, bagiannya juga itu 1.1 tantangan multidisiplin. Dalam hal ini mendefinisikan konsep identitas merupakan tantangan yang signifikan, yaitu rentang berbagai identitas disiplin ilmu seperti keamanan, hukum, teknologi, sistem informasi, ilmu sosial, dan filsafat, yang pendekatan dan tradisi untuk konsep mengolah suatu subjek bisa sangat bervariasi. Lanjut, 1.1.2 identitas, dalam artian konsep yang tunduk pada evolusi besar. Dalam hal ini, identitas juga merupakan topik yang terus mengalami evolusi dan interpretasi ulang, mengingat perubahan luar biasa dalam teknologi yang dapat sepenuhnya berubah dan membuat visi realitas yang usang. Di masyarakat digital, dan khususnya di web sosial, lebih banyak informasi pribadi tersedia. Dalam hal ini, orang dapat mendeskripsikan identitas mereka secara eksplisit menggunakan profil yang ada di banyak sistem, seperti sosial, layanan jaringan. Lanjut, 1.2 konseptualisasi. Nah, dalam hal ini mendefinisikan makna subjek seperti identitas mempresentasikan usaha yang sulit. Itu yang pertama, karena subjek bisa sangat luas dan kompleks dan mencakup beragam konsep dan disiplin ilmu. Kedua, karena domain tersebut mungkin belum matang dan menjadi tunduk pada evolusi konstan. Yang ketiga, karena beberapa konsep secara inheren sulit untuk didefinisikan atau pada dasarnya kabur. Selanjutnya, subbagiannya itu juga mencakup, yaitu 1.2.1 konseptualisasi formal versus informal. Nah, dalam hal ini konseptualisasi formal berguna untuk memunculkan konsep-konsep yang sudah mapan dan memang sudah mapan. Dalam hal ini, konseptualisasi yang lebih informal lebih diadaptasi dalam hal konsep yang masih menjadi subjek evolusi penting. Sedangkan konseptualisasi informal juga harus digunakan untuk menggambarkan konsep secara umum dengan cara yang lebih mudah dipahami dan lebih menarik. Nah, selanjutnya konsep 1.3 konsep identitas dan identifikasi.
Nah, dalam hal ini, para ahli mendekati konsep identitas menurut salah satu perspektif berikut. Yang pertama, perspektif struktural, yaitu identitas sebagai representasi, yaitu identitas dipandang sebagai satu set atribut yang mencirikan orang tersebut. Yang kedua, perspektif proses. Dalam hal ini, identitas untuk identifikasi. Identitas dipertimbangkan menurut serangkaian proses yang berkaitan dengan pengungkapan informasi tentang orang dan penggunaan informasi ini. Selanjutnya masuk dalam vignette yang kedua atau skema yang kedua, yaitu hidup sebenarnya dalam realitas virtual. Nah, subbagiannya atau 2.1 merupakan memodelkan bentuk identitas baru. Dalam hal ini, di era masyarakat informasi, konsep tradisional tentang identitas berkembang. Secara historis, identitas telah digunakan untuk mencoba mengidentifikasi orang secara unik. Seperti identitas dimaksudkan untuk merujuk pada seseorang tanpa ambiguitas, atau tanpa adanya arti yang lebih dari satu, atau arti yang memiliki arti yang membingungkan. Yang pertama, identitas parsial dan identitas virtual. Dalam hal ini, masyarakat informasi telah membawa beberapa tantangan baru di bidang identitas. Dalam kehidupan nyata, keunikan identitas mungkin hanya berlaku untuk identitas resmi, dan bahkan untuk identitas resmi ada banyak pengecualian dalam praktiknya. Yang kedua, kasus orang hukum. Dalam hal ini, dalam hukum, istilah subjek hukum atau persona digunakan tandai perbedaan antara orang perdagangan dan berdarah dan orang secara hukum merasakan. Ini menekankan ketidakpastian mendasar dari pribadi manusia yang tidak boleh disamakan dengan peran hukum yang diberikan kepadanya. Yang ketiga, masalah identitas dan privasi. Dalam hal ini, model identitas tradisional yang sederhana terdiri dari mengasosiasikan kepada setiap orang identitas yang unik, jika mungkin universal. Skemanya satu orang fisik, satu identitas. Model ini menghadirkan beberapa keunggulan. Salah satunya adalah kesederhanaan. Orang yang diidentifikasi mendapat hak seperti hak untuk bepergian dan melewati perbatasan, hak untuk memilih atau menjadi sejahtera. Hak tersebut sangat terkait dengan identitas orang tersebut. 2.2 Nama samaran dalam terang orang maya. Istilah nama samaran berasal dari kata Yunani, yaitu pseudonymon, yang artinya nama palsu. Secara tradisional, nama samaran mengacu pada nama fiktif yang diambil oleh seorang penulis nama pena. Dalam beberapa situasi, nama samaran digunakan untuk menyembunyikan identitas sebenarnya dari orang, yaitu bertindak sebagai alat peningkatan privasi. Selanjutnya, tantangan baru teknologi dan hukum. Dalam hal ini, perkembangan teknologi dalam masyarakat informasi membawa tantangan hukum dan teknis baru. Ini menyangkut penerapan dan kecukupan undang-undang saat ini dan penegakan hukum tersebut. Tantangan baru tidak dapat diselesaikan dengan hukum atau teknologi sendiri. Mereka membutuhkan pendekatan interdisipliner yang dapat menggabungkan solusi inovatif dengan pemahaman menyeluruh tentang teknologi dan hukum. Selanjutnya 2.3 Kepercayaan pada cahaya orang maya. Dalam hal ini, kepercayaan selalu memainkan peran penting sosiologis dalam sejarah makhluk manusia. Banyak pola interaksi sosial yang dapat diamati dan hubungan yang sesuai. Hubungan antara individu atau kelompok individu secara intrinsik terkait dengan berbagai bentuk kepercayaan. Dalam arti luas, kepercayaan biasanya diartikan sebagai sesuatu yang tegas, kepercayaan pada keandalan, kompetensi, kualifikasi, kemampuan, kekuatan integritas, kejujuran, ketulusan, kesetiaan dari orang lain, dan lain-lain. Selanjutnya,
Yang ke-A, mendefinisikan kepercayaan. Definisi yang pertama, kepercayaan adalah pendapat seorang wali tentang keterpercayaan seorang wali terkait dengan beberapa konteks kepercayaan. Definisi kedua, seorang trustor adalah agen kognitif dengan kemampuan untuk mengumpulkan kepercayaan terkait bukti dan menggunakannya untuk membentuk opini yang sesuai tentang keterpercayaan orang lain. Definisi yang ketiga, wali adalah agen yang tindakan dan pernyataannya atau sebagian atau seluruhnya unpredictable, masing-masing tidak dapat diverifikasi ke orang lain. Definisi yang keempat, konteks kepercayaan adalah kelas tindakan atau pernyataan tertentu yang tidak dibedakan lebih lanjut saat menilai kepercayaan untuk tujuan atau domain tindakan tertentu. Definisi yang kelima, dapat dipercaya adalah properti gabungan agen yang kompeten dan jujur sehubungan dengan tindakan dan pernyataan dalam beberapa konteks kepercayaan. Definisi keenam, kompetensi adalah kemampuan agen untuk bertindak dan membuat pernyataan yang jujur dan relevan dalam beberapa konteks kepercayaan. Definisi yang ketujuh, kejujuran adalah keinginan agen untuk bertindak secara dapat diandalkan dan membuat jujur dan pernyataan yang relevan dalam beberapa konteks kepercayaan. Kita masuk dalam vignette yang ketiga atau yang terakhir. Penggunaan dan penyalahgunaan data biometris dan jaringan sosial. Nah, dalam hal ini yang ke-A, teknologi dan komponen teknis. Dalam hal ini fokusnya berkonsentrasi pada teknologi tinggi, terutama yang terkait dengan teknologi komputer dan ilmu komputer. Teknologi tersebut mencakup infrastruktur kunci publik atau IKP, tanda tangan elektronik, biometrik, identifikasi frekuensi radio atau RFID, dan sistem kredensial. Yang ke-B, infrastruktur kunci publik. Infrastruktur kunci publik atau IKP adalah pendekatan dasar untuk memecahkan masalah. Penggunaan IKP, kunci publik secara andal ditetapkan ke orang-orang melalui digital, tanda tangan, dan otoritas sertifikat atau CA. Otoritas sertifikasi adalah organisasi atau lembaga yang mengakreditasi bahwa kunci publik tertentu milik entitas tertentu. Entitas biasanya manusia, tetapi juga bisa menjadi mesin, misalnya server web. Selanjutnya yang ke-C, biometrik. Dalam hal ini biometrik didefinisikan sebagai pengenalan otomatis individu berdasarkan karakteristik biologis mereka dan atau perilaku. Semua karakteristik yang sesuai untuk biometrik memiliki beberapa kualitas wajib seperti universalitas atau semua orang yang memiliki karakteristik, kekhasan atau setiap orang memiliki kekhususan yang berbeda dari karakteristik, keabadian atau karakteristik cukup invarian dalam jangka waktu yang lama, dan kemampuan mengumpulkan atau karakteristik dapat diukur secara fisik pada semua individu. Yang ke-D atau yang terakhir yaitu RFID. Tag RFID adalah elektronik kecil, tag radio yang dapat disematkan atau ditempelkan pada objek untuk tujuan mengidentifikasi objek melalui tautan radio. Pembaca RFID dapat membaca kode ID unik apapun informasi lain yang disimpan dalam tag RFID dari jarak jauh dengan mengirim dan menerima radio sinyal frekuensi. Oke, demikianlah video saya kali ini dalam review buku ke-7. Sekian dan terima kasih.